Kalau orang Kristen aja berbeda pendapat kapan Nabi Isa lahir, kenapa kita mau ikut campur? Bu, kita nggak boleh kita menyerang Kristen, nggak boleh menghina Kristen, nggak boleh mengganggu ibadah Natal mereka, nggak boleh. Biarkan mereka Natal, biarkan mereka bergembira, biarkan mereka berhari raya. Kita jangan ikut-ikutan. Loh, kenapa kita jangan ikut-ikutan? Kan menurut mereka katanya 25 Desember. Ternyata mereka sendiri berbeda. Makanya saya nggak habis pikir, kalau pendeta sendiri berbeda, kok ada kiai yang mengiyakan Yesus itu lahir 25 Desember. Apa dalilnya? Bu. Jadi jelas Bu ya. Jangan ikut-ikutan. Jadi kiai, habaib, ulama nggak usah ikut-ikutan. Orang Kristen aja bingung kapan lahirnya. Lah kok kita ikut-ikutan bingung? Kita jangan ganggu keyakinannya umat Kristen, biarkan saja. Haram kita ganggu mereka. Nah, saya terangkan begini, bukan maksud saya untuk menyerang Kristen, enggak. Saya enggak punya bakat untuk menyerang ajaran orang lain ya, kawan. Saya hanya ingin melindungi umat Islam, menjaga umat Islam, menjaga jamaah saya di mana saja berada supaya tidak ikut-ikutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya muliakan dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu saya pernah menjelaskan di majelis taklim ini, yaitu tentang hukum Natal, di mana kita kupas di sana bagaimana Natal itu menurut Bible. Bible itu orang-orang Nasrani menyebut Injil mereka dengan sebutan Bible. Nah, jadi Bible itu boleh juga kita sebut Perjanjian Baru. Nah, jadi kitab sucinya orang Nasrani itu kalau kita lihat dibagi dua, ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu disamakan dengan Taurat Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Perjanjian Baru itu disamakan dengan Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka di mana-mana dunia orang Nasrani menyebutnya Bible. Jadi bagaimana Bible membahas Natal itu panjang lebar dibahas di dalam Bible. Dan bagaimana Islam juga membahas soal Natal. Nah, jadi di slide ini tentang hukum Natal yang saya tulis itu ada dua bagian pembahasan. Ini slide-nya cukup banyak. Ada, kalau nggak salah ada 35 halaman, 35 slide. Atau ada 30 slide. Nah, cukup banyak. Baik, nah sekarang mari kita lihat singkat saja. Kita mulai, kalau ini tidak saya bahas panjang lebar Bu ya. Ini singkat-singkat saja saya bahas kepada ibu-ibu supaya tahu. Jadi pertama, Natal dalam Bible. Apa definisinya, bagaimana sejarahnya, kemudian apa pula kesaksian daripada tokoh-tokoh agama Kristen tentang Natal. Nah, di sini definisi Natal. Kita mesti tahu dulu Bu, apa sih arti Natal? Natal itu secara etimologi Bu, secara bahasa, lughatan, itu artinya hari kelahiran. Biasa disebut dis natalis. Hari kelahiran atau hari jadi atau ulang tahun atau dirgahayu. Nah, itu pengertian Natal secara bahasa. Tapi secara terminologi maksudnya secara istilah. Nah, apa itu Natal? Natal itu biasa disebut Christmas atau Mass of Christ. Atau dengan kata lain, peringatan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu pengertian Natal secara terminologi. Nah, jadi yang saya ingin bicarakan di sini bukan yang secara bahasa, tapi secara terminologi. Jadi kalau kita dengar hari Natal, apa maknanya
maknanya adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan sesuai keyakinan umat Nasrani yang meyakininya. Nah, jelas Bu ya? Bu? Ya, jadi saya tidak mau ikut campur atau saya nggak mau lompat pagar, saya nggak mau masuk ke dalam teologi daripada umat Kristen. Saya hanya ingin membahas soal Islam. Bagaimana umat Islam harusnya menyikapi daripada perayaan Natal. Nah, karena itu mari kita lihat. Jadi kalau kita dengar hari Natal, maka makna yang digunakan adalah makna terminologi. Nah, sekarang baik. Kita lanjutkan sejarah Natal supaya Ibu tahu. Ini semua ada referensinya, Bu ya. Sejarah Natal yang tercatat berdasarkan literatur yang sangat dipercaya. Pertama, dari abad pertama hingga ketiga miladia, abad 1, abad 2, abad 3 Masehi. Tidak ada umat Nasrani yang merayakan hari Natal. Nah, tolong dicatat itu, Bu ya. Jadi semenjak Nabi Isa itu lahir, yang mana kelahirannya ditandai oleh umat Nasrani sebagai tahun pertama miladi atau tahun pertama Masehi. Tahun pertama Masehi ini di sini perlu kita tahu. Jadi dari abad pertamanya. Kalau abad itu berapa tahun, Bu? Nah, 1 abad berapa tahun, Bu? 100. Nah, sampai 3 abad berarti berapa tahun? Jadi selama 300 tahun tidak ada di dunia umat Nasrani yang merayakan Natal. Itu dulu kita catat biar kita tahu sejarah. Yang kedua, di awal abad keempat. Nah, di awal abad keempat berarti sudah lewat tahun 300-an. Di awal abad keempat, umat Nasrani berbeda dalam merayakan hari Natal. Jadi mulai muncul keinginan mereka untuk merayakan hari lahir, yaitu Isa putra Maryam alaihi wassalam. Nah, cuma mereka berbeda-beda. Ada umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 6 Januari. Ada juga umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 28 Maret. Ada juga umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 18 April. Dan ada juga umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 28 Juni. Bu? Bu? Berarti umat Nasrani ketika itu mereka tidak sepakat kapan harus merayakan Natal. Nah, kemudian sebelum tahun 354, catat itu, Bu. Sebelum tahun 354. Kita sekarang udah tahun berapa, Bu? 2022. Ini sebelum tahun 354 Masehi nih, Bu ya. Tidak ada umat Nasrani yang memperingati hari Natal tanggal 25 Desember. Tidak ada. Jadi umat Nasrani sebelum tahun 354 Masehi atau Miladi merayakan Natal itu tadi tuh. Ada 6 Januari, ada 28 Maret, ada 18 April, ada yang 28 Juni. 25 Desember enggak ada. Jadi kapan mereka mulai merayakan Natal tanggal 25 Desember? Di tahun 354, perhatikan di layar, untuk pertama kali hari Natal diperingati pada tanggal 25 Desember di Roma. Di Roma oleh siapa? Oleh Paus Liberius. Jadi Paus Liberius inilah yang mana saat itu kedudukannya ada di Roma, yang pertama kali memperingati Natal tanggal 25 Desember. Kemudian berikutnya, peringatan Natal 25 Desember mulai diterima. Nah, tadinya banyak umat Nasrani yang nentang di Eropa. Nggak ada yang terima 25 Desember. Oh, nentang. Jadi Paus Liberius ini ditentang oleh berbagai macam sekte di kalangan umat Nasrani. Nah, baru mulai diterima di Konstantinopel. Kapan? Pada tahun 375. Dan baru diterima di Antakya pada tahun 387. Nah, mulai saat itu baru mulai menyebar di mana-mana bahwa Natal tanggal